sudah bangkit. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi Dia sedang bekerja di surga sana untuk menantikan Bapak Ibu untuk boleh masuk bersama-sama Dia di sana nantinya. Dia bangkit bukan berarti Dia tidak peduli dengan kita, tapi karena justru pedulilah dengan kita, dengan masa depan kita, dengan kehidupan, dengan tantangan yang kau alami hari-hari ini, di dalam perjuangan imanmu supaya kau tidak sia-sia. Tuhan sudah bangkit, dan bukan sekedar bangkit, Dia hidup. Bukan sekedar hidup, Dia naik di surga sana. Satu hal yang berkasih Tuhan, mari renungkan kebangkitan Tuhan yang berkuasa itu. Tiada satu orang pun yang mampu membangkitkan dirinya dari kematian. Tiada seorang pun yang mampu bangkit sendiri dari kematian. Apalagi sudah 3 hari. Luar biasa Tuhan kita mengalahkan kematian, mengalahkan setiap hukum dunianya. Dan kita percaya, dan hari ini kita boleh ada. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pulang hari menerima berkat Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita, pengharapan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena kematian saja Dia bisa lalui, karena kematian saja Dia bisa bangkit. Apalagi hal-hal yang kita alami, yang saat ini dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hal kecil buat Tuhan. Percayalah, datang dan diam duduk mendengarkan kebenaran firman Allah. Nikmati berkat Tuhan, kebenaran yang kekal ini, yang tidak bisa dibeli oleh apapun, dan tidak akan pernah fana, dan tidak akan pernah habis begitu saja, karena firman Allah selalu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Siapkan hati Bapak Saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Bukan sekedar kematian, bukan sekedar kelahiran, tapi kebangkitannya juga boleh kita rayakan dengan hari ini. Kita mengucapkan selamat. Yang nanti mungkin Bapak Ibu Saudara bikin di status WA-nya, ya, selamat hari kebangkitan. Itu sedang menyuarakan, sedang memberitakan, ya, bahwa kebangkitan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Ya, selama kita hidup di bumi ini, selama kita masih berjuang, kita percaya kebangkitan itu suatu bonus bagi kita. Ya, karena apa? Supaya tidak sia-sia apa yang Bapak Ibu lakukan selama di bumi. Ya kan? Supaya tidak sia-sia apa yang menjadi perjuangan kita di bumi ini. Ya, karena Tuhan bukan sekedar meninggalkan kita, Dia bangkit. Sebenarnya Dia sedang mempersiapkan sesuatu hadiah bonus buat kita yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita belajar. Kemarin hari Jumat Agung kita belajar makna kematian Kristus. Sekarang kita belajar makna kebangkitan Kristus. Itu apa sih buat kita? Arti kebangkitan itu untuk apa? Kita peringati, bahkan kita mengucapin selamat kebangkitan, Paskah dan sebagainya, ya. Kita mungkin sampai full, ya. Apa kita terima, saling tukar-menukar dan sebagainya. Apa sih maknanya bagi kita? Jangan hanya kita mengucapkan tapi kita nggak ngerti. Jangan hanya kebangkitan, iya Yesus bangkit, tapi maknanya apa buat saya? Apa sih arti kebangkitan itu buat saya dan buat kehidupan saya? Nah, itu menjadi pertanyaannya dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, nanti dibantu sama leadernya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 1 Korintus 15 ayat yang ke-3 sampai dengan 5. Iya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua-belas murid. Menampakkan diri, ya, artinya dia itu tidak lupa, ya, dengan kulinya, ya, gitu ya, ya. Dia tidak lupa ada murid-muridnya, ada murid-muridnya selalu mendampingi dia sebelum dia naik ke surga. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Ya, makanya kita sebagai umat Tuhan jangan selalu melupakan sesuatu, ya, yang baik dalam hidup kita. Nah, ini cuma kasih Tuhan. Kalau kita belajar ayat ini, makna kebangkitan Kristus dalam hidup kita, ini sesuatu yang peristiwa yang sangat penting. Bahkan Paulus bilang begini, ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting. Nah ini loh, sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, kepada jemaat Korintus. Berarti dia sudah berusaha menyampaikan bagaimana Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia naik. Lalu dikatakan apa? Bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Sudah mati. Kemarin kita sudah belajar tentang makna kematian Kristus. Adalah di sana berbicara kesetiaan. Makanya dia mati sesuai dengan kitab suci yang sudah dinubuatkan. Ya, dia sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci bahwa Kristus itu akan mati untuk menebus hidup kita, karena nggak ada hidup manusia pun yang benar sampai dia berikan 10 hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan ini, masih juga demikian. Jangan mengucapkan saksi dosa, masih juga demikian. Tidak ada yang membuat manusia untuk bisa masuk. Tuhan nggak mau ciptakan kita hanya untuk masuk neraka. Wah, itu bukan sesuatu yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan mau menciptakan kita menjadi yang mulia, yang nanti masuk bersama-sama dengan Dia. Maka Dia rela mati. Ya, buat kita. Nah, itu kata Paulus sangat penting. Karena apa? Dosa-dosa kita sudah diampuni. Oke, karena dosa kita sudah diampuni, maka Kristus, ya, Dia mati, Dia bangkit, dan hari ini kita peringati. Nah, apa sih makna kebangkitan itu buat kita? Kalau dosa kita sudah diampuni, oke, sekarang dosa kita sudah diampuni. Nah, apa yang harus kita maknai tentang kematian Kristus ini? Yang pertama begini, ya, kita lihat dulu slide-nya. Yang makna pertama adalah begini: Yesus berkuasa menaklukkan kematian. Ayat yang kelima begini, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua-belas muridnya. Dan nanti Bapak baca sampai ada 500 orang Dia menampakkan diri. Artinya ini loh, Yesus ingin menyatakan ini loh, Dia sedang menubuatkan pada hari ketiga saya bangkit. Pada hari ketiga saya bangkit. Ini kan Dia berbicara itu kepada murid-murid, kepada orang-orang sebelum Dia mati. Lalu dia membuktikan gini, Dia membuktikan Dia bangkit ini, bangkit dari kubur yang kosong. Dia keluar, Dia bangkit. Nah, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ingin menyatakan ini loh, benar loh kata firman Allah, benar loh kata kitab suci, bahwa saya bangkit pada hari ketiga dan saya menampakkan diri kepada kalian. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai nggak percaya kalau Kristus sudah bangkit. Nah, Yesus sudah bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ayat yang ke-6, cuma ayat ke-6, biar kita lagi indah. Baca dulu ayat ke-6. 1 Korintus 15 ayat ke-6. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Lebih daripada 500 orang, terus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ada saksi hidup, jadi ada saksi yang menyatakan 500 orang. Padahal kalau buat 3 orang jadi saksi itu sudah sah. Ini 500 lebih. Terima kasih Tuhan. Makna kebangkitan Tuhan hari ini bagi kita adalah Dia menaklukkan kematian itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau roh kita mati, kalau hidup rohani kita saat ini mati, kita itu bukan Tuhan yang salah, tapi adalah diri kita yang sedang mematikan, yang sedang membuat kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Dia sudah mematikan itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kematian itu bukan sesuatu yang sangat mengerikan bagi anak Tuhan. Kematian itu bukan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi anak Tuhan. Tapi kematian itu adalah pintu gerbang bagi kita untuk menuju kehidupan kita. Karena apa? Kristus sudah melaluinya, menaklukkan kematian, dan itu menyatakan Dia berkuasa. Dia hidup. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dunia ini sehebat apapun dokter, sehebat apapun dia seorang ahli dalam kesehatan, tidak bisa membuat nyawa.
jantung masih ada, cangkok jantung katanya, cangkok hati dan sebagainya, ginjal masih ada, tapi siapa yang bisa cangkok nyawa? Tidak ada. Tapi Tuhan, dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan, dia sampaikan kepada 500 orang, ini loh saya. Dan bukan kepada mereka saja, kepada ke-12 murid pada saat itu, ini loh saya. Terima kasih Tuhan. Ya bagi kita, mari, terima kasih Tuhan, mari kita melihat, jangan sampai Tuhan ingin menyatakan ini loh aku sudah berkuasa, tak menaklukkan segala kematian itu. Nah kita juga, apa yang harus kita berbuat? Jangan sampai kita juga mati secara rohani. Kalau mati jasmani, luar biasa. Tapi mati rohaninya, nanti kita kemana? Ya, terima kasih Tuhan. Karena kematian itu ada dua yang Alkitab sering bilang. Yang pertama adalah kematian karena apa? Dosa. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan dosa, ketika Bapak Ibu melangkah di dalam dosa, ketika kita melangkah di dalam dosa-dosa perbuatan daging ini, perbuatan daging kita, maka kita sedang dalam posisi mati secara rohani. Yang kedua, kematian yang ingin ditaklukkan Tuhan adalah, yaitu dikatakan ini, kematian kekal. Yaitu apa? Setelah kita hidup di dunia ini, nanti ada kematian kekal. Yaitu apa? Api neraka. Jadi Tuhan sedang bicara gini, kita harus bersama-sama menaklukkan. Kita harus bersama-sama menaklukkan kematian itu. Jangan sampai kita mati secara rohani kita. Bangkit. Yang pertama kita bahas, kalau kita mati secara kalau kita hidup di dalam dosa, berarti kita sudah dikatakan mati. Kita lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. 1 Korintus 15 tadi ayat 17 sampai 18. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Makanya ada ayat ini supaya kita tidak mati di dalam dosa kita, supaya kita tidak dianggap sudah mati di dalam kehidupan dosa kita. Dosa kita ini, bibit dosanya sudah ada loh. Dari semenjak Adam dan Hawa itu sudah ada. Makanya Tuhan putuskan itu supaya apa? Supaya kita mati. Dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Maka sia-sialah Bapak Ibu datang gereja, sia-sialah Bapak Ibu berjuang, sia-sialah kita terus sudah berkorban, sudah mati-matian dalam Tuhan. Kalau nggak dibangkitkan dia, oh sia-sia Bapak Ibu saudara sekalian. Dan hari ini kita ingati bahwa Yesus bangkit. Makanya harus ada di dalam diri kita suatu dorongan, suatu support motivasi supaya kita semakin setia dalam Tuhan. Bangkitkan rohmu. Apa yang hari-hari ini membuat engkau kerdil? Apa yang membuat pintu hatimu tidak datang sama Tuhan? Harus dibuka. Kita Wahyu bilang begini, terima kasih Tuhan. Kalau ada orang bilang begini, saya ini belum bisa terbuka hati saya untuk Tuhan. Ya, itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Karena Wahyu bilang begini, Tuhan tidak pernah mendobrak pintu, dan Tuhan tidak pernah tendang pintu. Tuhan tidak pernah cokal pintu. Kita Wahyu bilang gini, aku datang dan mengetuk. Tetap, kalau pintu dibuka, saya akan masuk dan akan bersama dengan dia. Tapi kalau nggak dibuka, dia akan pindah ke pintu yang lain. Loh iya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan selalu mengetuk pintu hati kita. Dalam kitab Wahyu juga, aku selalu datang mengetuk pintu hatimu. Memang kita sudah ditebus, memang kita sudah mengalami penebusan di dalam Tuhan, dan Dia sudah bangkit supaya kepercayaan kita tidak sia-sia, iman kita nggak sia-sia, Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, tadi dari rumah masih ngantuk, tadi dari rumah banyak kerjaan, tadi dari rumah ada hal sesuatu masalah dan sebagainya, tapi datang sama Tuhan. Kan luar biasa perjuangan kita. Bukan kita tidak punya masalah, bukan kita tidak punya kesibukan. Kita tinggalkan sejenak usaha kita tinggalkan sejenak pekerjaan kita. Yang tadinya kita janjian dengan teman kita mungkin sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak reunian karena COVID ini selama ini. Tapi bro, sebentar, saya mau ada urusan hanya untuk datang sama Tuhan. Itu berharga, dan itu firman Tuhan katakan, Kristus bangkit hari ini. Itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Saudara sekalian. Apa yang saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia.
karena Kristus sudah bangkit. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghidupkan rohani kita? Ya, kita balik belajar menghidupkan rohani kita ini. Jangan sampai kita hanya tinggal diam, tinggal menantikan, tapi kita harus bangkit. Ketika kita ingin hidup rohani kita, berarti kita harus bergerak, berarti kita harus bertindak di dalam iman kita. Kalau Tuhan minta kita ibadah, kalau Tuhan kita minta ibadah, ya beribadah. Kalau Tuhan minta kita berdoa, ya berdoa. Itu bangkit, ada suatu tindakan. Terima kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kalau orang hidup itu bergerak atau kaku? Bapak Saudara, kalau orang hidup itu bergerak atau kaku? Kalau kaku namanya mati. Tapi kalau dia bergerak, ada sebuah tindakan, berarti hidup. Berarti kita juga hidup. Kita ikut Tuhan, jangan kaku. Ya, tunggu didorong-dorong dulu, tunggu diangkat gembala dulu. Mari Pak, ya ibadah didudukin. Aduh, itu nggak masalah lagi bagi kita. Kalau kita mau hidup, kalau kita ingin, Kristus sudah bilang kematian itu sudah dosa-dosamu sudah diampuni. Hidupkan, bergerak, bertindak, motivasi diri kita untuk kita bisa datang sama Tuhan. Ini yang lebih utama. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang hidup itu bergerak, tapi orang yang mati itu kaku. Nah, nggak bisa buat apa-apa. Sekarang dia kaku, Pak Saudara. Nggak, wah, berpindah tempat aja saudara. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, kita lihat dulu Efesus pasal yang kedua, bahwa kita sudah mati di awalnya. Dan sebenarnya ada tempat yang sudah disediakan bagi kita, adalah api neraka sebenarnya. Efesus pasal yang kedua. Ini bicara kematian. Kematian rohani kita. Jangan sampai mati. Hidupkan terus. Efesus 2 ayat 1 dan ketiga sampai ketiga. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 ya. Semuanya adalah kasih karunia. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu sudah mati, itu firman Tuhan. Jadi bukan kata saya. Kamu sudah mati, kata Tuhan. Itu nggak bisa tawar terus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Setiap orang ikuti jalan dunia sudah dianggap mati. Terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, terus, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Iya, terus. Sebenarnya dahulu kami semua diulang lagi ayat ketiga. Sebenarnya jadi gini loh. Dia bercerita, tapi diulang lagi sebenarnya loh. Nah, terus. Ya. Kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Siapa yang pertama egonya? Ya. Wah, siapa saya ya? Masalah ego ini memang luar biasa. Terus hawa nafsu daging ini. Terus. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pikiran jahat ketika mau berpikir tentang sesuatu yang tidak baik. Itu sudah terhitung katanya loh. Terhitung di antara orang-orang yang mati. Terus. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka. Harusnya kita orang dimurkai. Harusnya kita orang-orang yang berhak menikmati api neraka itu. Tapi Tuhan kita baik. Dia bangkit supaya tidak sia-sia apa yang kau lakukan, perjuangan kita ini loh. Siapa sih yang sudah benar? Tidak ada kita yang benar, tapi kita sedang berjuang. Dan itu yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Karena nanti saat kematianlah ditentukan Tuhan kemana kita. Di saat kematian kita lah, kematian dalam arti kematian fisik kita ini, kematian daging kita ini. Di saat kita sudah menghembuskan nafas terakhir kita, disitulah kita akan masuk dalam pengadilan Allah. Kemana kita akan masuk? Hanya Tuhan yang menentukan. Makanya saudara, saya minta kita jangan menghakimi satu dengan yang lain. Yang menentukan bukan di awal, yang menentukan di akhir. Tapi akhir kita kan nggak tahu siapa kapan. Kalau tahu Tuhan datang bulan 12, pasti penuh gereja ini. Berbondong-bondong orang datang. Kenapa? Karena Tuhan udah bilang bulan 12 aku datang. Atau di bulan 12 yang penuh. Ya, tapi karena kita nggak tahu kapan dia datang, karena kita belum tahu kapan dia datang, karena adalah kehendaknya sendiri, maka kita sedang berjuang. Pernah
saudaraku pergi janji dengan temannya, lalu janji jam misalnya jam 12, tapi ditunggu-tunggu nggak datang. Nah itulah, udah menunggu, sesuatu yang menunggu itu membosankan. Wah, kadang sudah panas ya, mulai migrain. Wah, kapan datang? Wah, ya itu. Kalau hujan salah lagi, wah kedinginan. Nah, semua salah. Panas salah, panas semua migrain. Wah, panas ini loh. Nah, lama betul. Janjinya di sini pulang lagi ya. Kalau janjinya di tempat mall kan enak begitu ya. Ada AC dan sebagainya. Nah, ini janjinya di pinggir jalan. Wah, suruh nunggu. Wah, panas. Ya, gitu panas. Waduh Tuhan, kok panas? Wah, gitu langsung. Panas Tuhan, tolonglah jangan panas. Wah, kasih Tuhan hujan. Waduh, kok dingin Tuhan. Wah, ini serba salah manusia. Dikasih panas salah, dikasih dingin juga salah. Nah, tapi itulah perjuangan kita. Ya, perjuangan kita jangan seperti itu. Nggak ada sesuatu yang enak. Kadang namanya daging. Daging ini kan maunya sesuatu sesuai dengan keinginan. Ya, kalau saya misalnya, saya pengennya hujan, tapi Jeffrey pengennya panas Pak. Itu karena apa? Sesuai keinginan. Nah, bayangin sekian banyak pribadi, sekian banyak keinginan. Nah, Tuhan mau berikan itu kepada setiap orang. Nah, bagaimana? Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan bilang aku sabar. Tuhan mengasihi. Nah, makna yang pertama, kalau kita belajar ada Yesus berkuasa dan menaklukkan kematian. Nah, terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama. Jangan sampai kita mati. Yesus aja menaklukkan, Tuhan saja menaklukkan kematian. Allah berkuasa menaklukkan kematian, maka kita juga adalah orang-orang yang demikian, mampu menaklukkan kematian dari itu. Berarti apa? Hal orang sudah ingin saya bisa masuk. Harus bisa, harus belajar. Biasanya lagi kita bersantai-santai, tapi kita mulai bergerak, mulai hidup. Ya, melakukan bagian kita sebagai orang percaya. Ya, melayani sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Datang beribadah, Tuhan, aku mau ibadah hari ini. Gak usah pedulikan kiri kanan. Datang sama Tuhan, minta sama Tuhan berkati saya. Alangkah baiknya seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan yang anggap sia-sia perjuangan Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Apa yang Bapak Ibu lakukan buat Tuhan, apa yang sudah Bapak Ibu perbuat buat Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Kita lihat dulu Injil Yohanes pasal 14. Nanti kita pindah ke yang kedua, makna yang kedua. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-3. Ya, ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ, ini salah satu nanti tujuan Tuhan. Dan ini akan kita peringati nanti pada kenaikan Yesus. Ya, nanti di bulan Mei. Terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, inilah tujuan Tuhan, supaya di mana Yesus ada, di mana Tuhan kita ada, kamu pun ada katanya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, Dia tidak mau meninggalkan kita, tapi Dia sedang menyiapkan sesuatu buat kita, supaya apa? Supaya di mana Dia ada, kita pun ada sebagai anak-anaknya. Luar biasa. Kebangkitan Tuhan adalah menyatakan kuasa kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut. Berdoalah. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan sakit, berdoa. Kematian aja Tuhan taklukkan. Apalagi persoalan sakit penyakit.
Berdoalah buat perhubunganmu, berdoalah buat usahamu. Tuhan kita Tuhan yang sanggup menaklukkan kematian saja yang gak bisa dipikirkan oleh manusia. Dia sanggup menaklukkan itu. 3 hari. 3 hari loh Tuhan ada di kubur. Artinya sudah dinyatakan dia mati. Nah, makna yang kedua, kebangkitan Tuhan. Ya. Makna yang kedua, terima kasih Tuhan, ada lagi. Mengubahkan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bisa mengubah orang. Wah, aku gak suka temanku itu, gak berubah. Aku gak suka itu istriku itu, gak berubah. Aku gak suka suamiku itu, dia gak berubah. Jangan berpikir Tuhan yang sangat mengubahkan, karena dia sudah melakukannya. Ya, kita tidak bisa mengubah orang, kita tidak bisa mengubah siapapun, tapi Tuhan mampu mengubah dia lewat doa-doa kita. Nah ini loh, makna yang kedua, mengubahkan dan menyempurnakan. Tuhan berubah. Ketika dia bangkit dari kematian, ketika dia bangkit dari kubur, dia langsung dirubah oleh Tuhan dengan sempurna. Dia punya tubuh itu. Makanya ketika siapa yang ragu, namanya Thomas. Thomas dia ragu, dia datang, ini loh tubuhku. Nah kalau kau belum percaya, lihatlah lubang paku yang ada di tanganku. Nah mari sentuh, katanya. Baru Thomas sentuh, benar. Berarti tubuhnya dirubah dengan tubuh yang sempurna, dirubah oleh Tuhan. Kan kubur kosong membuktikan, oh berarti mayatnya nggak ada, jasadnya nggak ada, kosong. Ya, itu makanya terima kasih Tuhan, dia mengubah. Jangankan mengubah, siapapun mengubah tubuh yang tadinya setara dengan kita menjadi manusia, yang setara seperti kita, yang mengalami sakit, mengalami nangis, tapi bisa dirubah sedemikian rupa sempurna. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kalau engkau ingin mengubah segala sesuatu, minta Tuhan untuk mengubah dia. Kalau engkau ingin mengubah sesuatu, mengubah kehidupanmu, masa depanmu, ingin berubah, datang sama Tuhan, minta Tuhan berubah. Kalau ingin kau berubah hidupmu, berubah dari kehidupan lamamu, dari kehidupan dosamu, minta Tuhan, Tuhan berubah saya, berubah mampukan saya. Makna yang kedua, kebangkitan itu mengubahkan dan menyempurnakan. Dikuburkan dalam kematian, ya kita lihat selanjutnya, dikuburkan dalam kematian yang setara dengan manusia, ya, dikuburkan dalam kematian yang fana setara manusia, tapi dia bangkit, luar biasa. Ini loh Tuhan kita. Lalu apa? Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan kita. Dia mengubah segala sesuatu, mengubah tetesan air matamu, mengubah tangismu bisa menjadi sukacita. Tubuhnya aja berubah. Luar biasa. Ya, kita lihat Filipi 3 ayat 10 sampai yang 11. Mengubahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berubah. Ya, jangan kita bertahan di dalam kehidupan jasmani kita, daging kita maksud saya. Ya, jangan pertahankan itu. Berubahlah. Tahun ini apa yang kau pegang sama Tuhan? Tuhan, aku mau berubah jadi lebih baik dalam Tuhan. Terus Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Ya. Yang menghendaki ialah mengenal Dia, ya, dan kuasa kebangkitannya, ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Terus supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita pun harus sanggup mematikan, dan kita pun harus sanggup berubah dari kehidupan daging kita ini supaya kita menikmati kematian Tuhan dan bangkit bersama dengan Bapa di surga. Jadi kebangkitan itu juga bisa kita alami secara rohani. Kalau kita berubah, kalau kita mematikan keinginan daging kita bangkit, kita berserahkan sama Tuhan seluruh kehidupan kita, itu kita sudah masuk di dalam ranah kebangkitan Tuhan. Jadi kita sudah bagian dari kebangkitan Tuhan. Jadi sekarang pun Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mengalaminya kalau kita hidup benar dalam Tuhan. Ya, dikatakan ini, yang kundaki ialah mengenal Dia, mengenal, ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, siap menderita pikul salib. Kapan harus saya bilang? Jadi kalau kita pikul salib dalam Tuhan, kalau kita sudah banyak sekali hal yang kita alami dalam Tuhan,
Semakin kita maju kok semakin aku sungguh-sungguh kok makin banyak tantangan. Semakin aku sungguh-sungguh kok banyak tantangan. Oh, itu Tuhan sedang membuat kita naik level. Tuhan sedang membuat kita naik kepada situasi masuk dalam ranah, ya, menikmati kebangkitannya. Haleluya. Jadi terima kasih Tuhan kalau semakin banyak sesuatu yang kita alami, ya, perjuangan kita ini, itu artinya kita sedang masuk dalam ranah kebangkitan Tuhan. Dan tinggal satu tahap lagi adalah setelah tubuh kita ini yang fananya mati menjadi debu, maka hidup roh kita akan bersama dengan Bapa. Nah, dikatakan itu Paulus bilang kepada jemaat Filipi, yang kuhendakilah mengenal Dia, lalu supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di akhir satu tahap lagi kita kan belum. Makanya dalam hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita tinggal satu tahap lagi, adalah kematian daging kita ini, jasmani kita ini jadi debu, maka kita akan bangkit di dalam kebangkitannya. Nah, menantikan itulah kita, sambil berjuang itulah kita sedang terus hidup masuk dalam katanya persekutuan dalam penderitaan. Tapi bukan berarti ikut Tuhan menderita. Masuk penderitaan ini adalah bukan secara artinya secara daging saja, tetapi juga adalah secara rohani kita yang memperjuangkan iman kita ini. Kita berjuang, kita sudah berbuat kebenaran, tetapi kita juga masih mengalami tantangan. Ya, harusnya kan kalau orang berbuat baik, berbuat benar, harusnya kan semakin disanggup. Kadang-kadang kita tidak. Sudah berbuat benar, kita justru salah. Kita melakukan yang baik, nanti dibilang kita terlalu kudus. Kita nanti melakukan sesuatu yang sesudah terima Tuhan, kita dikata-katai, kamu sudah bertobat ya? Nah, ini sama-sama. Nah, kita berbuat jahat juga gitu. Wah, udah benar-benar penjahat ya. Terima kasih Tuhan, inilah tantangan kita. Kita harus lebih memilih adalah masuk dalam persekutuan dalam ya penderitaan dan kebangkitan Tuhan. Bangkit. Ya, kebangkitan itu berbicara mengubahkan. Harus berubah. Hari-hari ini ubahkan, merubahlah dari kehidupan yang lama. Dan yang terakhir, makna yang ketiga, kebangkitan yang ketiga adalah memberi pengharapan yang pasti. Ini memberi pengharapan yang pasti. Jadi kebangkitan itu memberi pengharapan bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Seperti dari ayat yang kau 1 Korintus tadi, 15 tadi. Nah itu, saudara kasih Tuhan Yesus yang mati terhadap dosa dan bangkit. Nah, memberi pengharapan. Pengharapan apa yang diberikan Tuhan? Kita lihat dulu ya. Efesus 1 ayat 20-23. Ini pengharapan kita. Ya, kita bukan sekedar berubah. Kan berubah itu susah. Ya, dari kebiasaan lama kita mau berubah jadi baik kan agak susah itu. Ya, kita perlu berjuang, bertindak. Ya. Nah, tapi Tuhan kasih pengharapan bagi kita. Pengharapannya apa? Efesus 1 ayat 20-23. Silakan dibaca. Pengharapan yang pasti loh, bukan moga-moga. Efesus 1 ayat 20-23. Ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang bukan di dunia ini saja Dia sanggup melakukan segala perkara. Banyak yang akan datang. Itulah harapan yang pasti bagi kita. Terus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kakinya. Siapa di sini masih takut sama setan? Ayo, terus dulu baca lagi. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Iya. Terus? Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Siapa yang masih takut? Ya, masih ada takut sendiri dan sebagainya. Ini loh firman Tuhan sudah diletakkan di bawah kakinya. Artinya kita juga sudah memiliki itu dalam hidup kita, kuasa itu. Berdoa, tumpang tangan. Yang sakit tumpang tangan, doakan terus. Ya, kalau ada saudara-saudaranya yang minta doa, doakan. Yakin. Jangan
Aku aja perlu doakan, aku aja masih nggak beres. Tidak. Makanya belajar kita tadi mengubahnya tadi. Kita sudah diubah oleh Tuhan. Yang kedua, harapan yang pasti apa? Sudah diletakkan di bawah kakinya. Sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Sudah ditaklukkan Bapak Saudara. Kalau sudah ditaklukkan, mari kita datang kepada Dia sebagai penakluk itu. Apa yang kau takut di masa depanmu, buat Tuhan jalan di depanmu sebagai perintis. Karena ada ayat firman Tuhan bilang, Yesus sebagai perintis bagi engkau dan saya. Ketika engkau tidak punya jalan, seperti bangsa Israel, mereka mau ke tanah Kanaan, mereka ke depan ada laut, mereka ke kiri dan kanan hanya padang gurun yang mereka nggak tahu arah. Mereka mau balik ada musuh ke belakang, tapi mereka datang hanya menyebut nama Tuhan, mereka bisa lolos. Tuhan tidak pernah melakukan tantangan itu. Tuhan tidak pernah membuat tantangan itu. Tuhan, dalam nama Yesus minggir semua tantangan. Tidak. Tapi Tuhan memampukan kita untuk kita berjalan dalam tantangan itu. Kita injak tantangan itu. Seperti bunga ini, seakan-akan kita injak di tantangan ini. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau kita masih banyak hal yang kita harus lalui dalam Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru kita sedang diuji Tuhan. Apakah kita mampu untuk mengatasi setiap tantangan itu seperti Tuhan diletakkan di bawah kakinya. Harusnya apa yang menjadi penghambat, apa yang membuat kita tidak bisa masuk dalam kebenaran itu, apa yang membuat kita semakin kerdil iman kita, nah itu yang harus kita terus perangi dalam hidup kita sampai kita bikin dia takluk di bawah kaki kita. Takluk di bawah kaki kita. Maka saya selalu bilang, jangan buat masalah itu terlalu besar. Jangan buat sesuatu yang engkau berpikir sesuatu itu lebih besar masalah itu di bumi ini. Tapi jadikanlah Tuhan yang lebih besar dari semua itu, maka engkau bisa berjalan di atas masalah itu. Amin. Jangan buat ketakutanmu itu lebih besar dari hidupmu. Jangan buat kekhawatiran itu lebih besar dari hidupmu. Tapi jadikanlah Tuhan lebih besar karena Dia sudah bangkit untuk engkau bisa jalan dan menaklukkan ketakutan dan kekhawatiran itu di atas atau di bawah kaki, di bawah kakimu. Jangan taruh dia di atas segala-galanya, tapi jadikan dia di bawah sebagai tumpuan kakimu. Jalani dia. Makanya selalu saya bilang, jadikan menjadi batu loncatan. Supaya apa? Supaya kita menikmati kematian, kebangkitan dari Tuhan kita. Gak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, sanggup melakukannya bagi kita. Sudah ditaklukkan. Pengharapan yang pasti. Bisa kita khawatir nanti bagaimana, nanti gimana ya. Tapi tidak perlu takut. Yesus sudah berikan pengharapan yang pasti bagi kita. Lakukanlah yang terbaik. Cuma kasih Tuhan. Yesus benar-benar mati. Benar-benar mati. 3 hari dikubur, tapi dia bangkit dengan tubuh, dengan diubahkan sekejap mata. Sampai orang-orang pada saat itu, Maria pagi-pagi datang. Maria pagi-pagi subuh-subuh datang. Dia datang itu tidak mengenal Yesus pada saat itu. Bahkan ada orang-orang yang jalan dari Emmaus. Ini sudah ngomong-ngomong ini. Mereka rupanya dari kuburan mereka pulang. Ternyata ketika mereka pulang, ternyata Tuhan ikut bersama dengan mereka. Jadi mereka itu bertiga. Yang tadi 2 orang, ada 1 orang. Dan mereka tidak kenal dia. Jadi orang yang dirubah, orang yang diubahkan Tuhan, orang yang mengalami perubahan itu, orang-orang yang tidak mengenal dia, secara sungguh-sungguh, itu akan ketinggalan. Kenapa? Sudah sampai di sana, sudah hilang, maksudnya sudah pergi, baru mereka ngeh kalau itu Tuhan. Kenapa sampai ditulis di Alkitab seperti itu? Kenapa? Sudah hilang baru enggak. Tadi itu Tuhan loh. Malah diceritain, untuk nggak diceritain tentang Yesus. Bro, apa? Kamu tahu gak Yesus itu? Kemarin waktu dia berdoa di jungkir balik loh. Untuk kan diceritain yang jelek-jelek. Ya kan? Gitu ya? Ya kan? Untuk kan diceritain yang jelek. Yang diceritain adalah kehebatan Tuhan. Tapi Tuhan mampu aja bersama dengan mereka pada saat itu. Tapi setelah mereka tidak bersama-sama baru mereka enggak.
bahwa yang bersama-sama mereka adalah Tuhan. Aduh, jangan sampai kita mengikut Kristus seperti itu. Ya, makanya tadi ayat bilang, yang bukan daging adalah mengenal Dia secara benar. Jangan sampai kita sudah bersama-sama ini, sudah bertahun-tahun kita ngikut Tuhan, bertahun-tahun kita ngikut Dia, melayani Tuhan. Pada hari-hari terakhir kita mulai sudah nggak seret lagi sama Tuhan, sudah nggak seret lagi dalam melayani Tuhan, sudah nggak seret lagi dalam banyak kecewa. Ya, kalau engkau kecewa dengan gereja, jangan kecewa dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya. Gereja bukan menyelamatkan. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Tapi banyak orang, dia kecewa dengan teman sepelayanannya, dia kecewa dengan gereja yang ada, justru dia kecewa dengan Tuhan. Lucu. Nggak ada itu. Jangan. Beda itu. Gereja itu hanya wadah, fasilitas untuk mengumpulkan. Tapi yang menyelamatkan tetap adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sudah memberikan harapan pasti, ditaklukkan, mari kita sama-sama. Saya rindu jemaat, saudara kekasih Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Tetap minta hikmat kepada Allah Bapa. Minta hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mampukan saya, sanggupkan saya. Apalagi tantangan kita di pandemi ini, luar biasa. Ya, ada beberapa setahun kita nggak bertemu, hanya karena pandemi dan sebagainya. Ya, dan ini sudah mulai dibuka dan dibuka. Minta juga hikmat daripada Tuhan. Karena tantangan kita di tahun-tahun akan datang, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita alami. Tapi kita tetap mengenal Dia dengan benar, supaya kau dan saya tidak tinggal. Amin. Jangan Bapak Ibu yang duduk ya. Leader aja kalau saya lihat sini latihan itu mos-mosan saudara. Pakai masker, haleluya, ya kan sampai dibuka-buka dulu, tarik nafas, bayangin. Tapi itulah aturan-aturan yang ada, harus diikuti juga. Itulah tantangan. Setiap apapun yang kita alami ada tantangannya. Tetapi jangan kita kalah dengan itu. Dan kita hadir hari ini, kita tidak mau kalah dengan itu. Kita mau taklukkan dengan segala hikmat yang kita miliki. Amin, puji Tuhan. Milikilah harapan yang pasti. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus berkuasa. Dia berkuasa di atas hidup saya dan saudara. Yang kedua, Dia sangat mengubahkan saudara dan saya, mengubahkan apapun yang kita alami, mengubahkan untuk masa depan kita. Dia sanggup. Anak-anak muda, jangan kau berpikir dan takut Paulus, hari ini aku Tuhan begini saja. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah yang lain. Tuhan, aku tahu Tuhan akan buka jalan bagi saya. Ya, kita juga yang sudah berkeluarga, jangan hanya melihat persoalan-persoalan yang sekarang, jangan hanya bertumpu pada persoalan-persoalan keluarga, jangan bertumpu pada persoalan usaha yang kita kerjakan. Melihatlah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup mengubahkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Dan yang terakhir, Dia tidak pernah membuat kita tidak punya pengharapan. Dia selalu berikan pengharapan yang pasti lagi bagi kita. Ya, kalau orang bisa PHP, ya apa PHP? Memberi harapan palsu. Anak-anak muda, jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu, memberi harapan palsu, ya. Nanti ada yang baru naksir, ada yang baru naksir lagi, ya. Ini bahaya, ya. Jadi setiap yang baru, nah bahaya, ya. Tapi biasanya banyak laki-laki, kalau wanita itu setia saja dia. Tapi nggak tahu sama sekarang, ya. Ya, kita belum tahu. Ya, cekkan. Amin, luar biasa, harus begitu. Dia mainkan dulu. Ya, berdoa. Ya, minta sama Tuhan. Pengharapan itu pasti diberikan Tuhan bagi kita. Pengharapan itu jangan dinilai dengan barang-barang. Pengharapan yang diberikan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dan menikmati segala sesuatu yang kita capai, itu lebih luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan pujian kita. Haleluya, Dia pakai. Haleluya, haleluya. Sudah jemaat Tuhan, kita masih berdiri bersama-sama, kita menghargai kebenaran firman Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau bangkit, Engkau berkuasa, menyatakan kuasa yang luar biasa bagi kami, mengubahkan segala sesuatu. Ubahkanlah Tuhan hidup kami.
masa depan kami, Tuhan. Dan berilah harapan-harapan yang pasti bagi kami, Tuhan. Kami percaya itu dengan sungguh dengan iman kami. Apa yang kami doakan, apa yang kami katakan pasti terjadi, Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya.